Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Ada beberapa usulan dari teman-teman yang menyarankan agar mengunggah sebuah video sejarah tentang orang-orang Yaman datang ke Indonesia. Sebagian mereka bertanya, benarkah orang-orang Yaman ke Indonesia itu datang untuk berdakwah di Nusantara ini? Bahkan ada klaim dari beberapa oknum Habib bahwa orang-orang Yaman atau mereka yang menamakan dirinya Habaib datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan Islam. Sehingga ada klaim dari mereka bahwa kalau tidak ada Habaib di Indonesia, maka orang-orang Indonesia masih nyembah pohon. Tentu ini merupakan klaim-klaim sepihak yang perlu dicarikan pembandingnya yang sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan tampilkan sebuah video ceramah tentang fakta sejarah para orang-orang Yaman datang ke Indonesia yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau adalah pakar sejarah dari Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dan ini disampaikan oleh beliau sebelum rame-rame tentang polemik nasab Habaib atau Ba'alawi di Indonesia. Murni merupakan fakta sejarah. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kita pahami bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini, ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala, ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala. Karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu pergi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda. Dia lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya,
Itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para Sayyid inilah yang nanti ikut mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Ya. Beliau kalah, tangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para Sayyid melarikan diri. Ya, itulah tahun 1810. Ya mungkin saja Sayyid Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para Sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Ya, itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para Sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para Sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para Sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Medina sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu pelaksanaan gamelok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi Kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya, karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Alif, Al-Idrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama orang Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti orang sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat, makam situ nih, makam Mbah Saji. Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim mengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Sahabat-sahabatku sekalian, jelas nampak dari paparan Ki Haji Agus Sunyoto tentang fakta sejarah bahwa orang-orang yang mendatang ke Indonesia itu didatangkan oleh Belanda untuk menjadi kapten, untuk menjadi mufti di Batavia. Oleh karena itu wajar jika terah-terah Wali Songo kemudian bereaksi atas klaim-klaim sepihak yang menyudutkan peran Wali Songo di Nusantara ini sebagai penyebar Islam terbesar di Nusantara. Wali Songo justru datang lebih awal, 400 tahun sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia. Dan Wali Songo datang ke Indonesia murni untuk berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Dan terbukti bahwa mereka berhasil dengan metode-metode yang mereka lakukan, sehingga Pulau Jawa dan Nusantara ini mayoritas menjadi Muslim seperti saat ini. Lagi terus kita berjuang bersama ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi yang terus istiqomah membela kebenaran. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima kebenaran, hidayah dari Allah, taufik dan inayahnya, dan kita dipersatukan dalam kebaikan. Semoga bermanfaat.
Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.